ada beberapa poin yang kita sepakat bahwa perceraian ini terjadi karena memang ada pertengkaran terus-menerus antara kedua belah pihak yang berlangsung sudah cukup lama dan sudah tidak bisa disatukan kembali ya. Jadi kami juga berkesimpulan kami tidak perlu membawa saksi pada hari ini karena memang yang mau disampaikan itu sama, yaitu menjelaskan bahwa memang terjadi percekcokan yang mendasarkan terjadinya perceraian. Akhirnya kami memberikan kesimpulan secara lisan, baik penggugat maupun tergugat memberikan kesimpulan secara lisan hingga proses pemeriksaan persidangan ini sudah dinyatakan selesai. Jadi selanjutnya kita tinggal nunggu putusan yang akan dibacakan secara e-litigasi di tanggal 8 Januari mendatang. Mas Gunawan, alhamdulillah memang tadi pagi saya memang berkomunikasi sama Mas Gunawan, kondisinya baik, menikmati waktunya bersama Miro di Jepara gitu kan. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan Mas Gunawan yang lainnya, tapi so far intinya Mas Gunawan alhamdulillah baik-baik saja sih. Ya, gitu. Dan hubungan dengan Mbak Oki meskipun proses persidangan ini terus berjalan masih terjalin dengan baik. Ya. Kami selaku kuasa hukum juga berterima kasih ke Mbak Oki juga sudah berbesar hati untuk membagi waktu Miro untuk ikut sama mamanya dan sama bapaknya kan, kemudian kan ini kan lagi musim liburan ya, jadi dikasih waktu untuk liburan bersama papanya, ketemu dengan eyangnya di Jepara begitu. Kami intinya Mas Gunawan kondisinya baik-baik saja sekarang. Mas Gunawan juga kan sampaikan terhadap gugatan dari kuasa hukumnya Mbak Oki pun juga sampaikan mengenai masalah hadanah yang setiap bulan 5 juta dan juga hak asuh Miro. Itu Mas Gunawan tidak berkeberatan bahwa memang hak asuh ke Mbak Oki dan juga tidak berkeberatan untuk hadanah yang 5 juta. Itu begitu. Nafkah itu sesuai dengan gugatan aja. Apa yang kita minta di gugatan itu kan cuma 5 juta, itu juga untuk Miro saja. Hak asuh semua, hak asuh pun juga tadi udah setuju ya untuk diberikan kepada Tante Oki. Saya komunikasi dengan Om Gun itu 2 hari ya setelah kita masukin gugatan. Itu saya sempat bertemu gitu kan. Maksudnya apa yang diomongin di situ juga saya nggak bisa sampein, tapi maksudnya Om Gun juga awalnya harapannya itu emang pengen ya ini masalah jangan gaduh lah. Cuman emang kayak nggak tahu ada faktor dari luar mungkin gitu kan yang entah manas-manasin apa gimana tiba-tiba berubah. Jadi ya terlihat lah akhirnya di media setelah saya tuh ketemu hari Minggu. Kan Jumat kita masukin gugatan, hari Minggu saya ketemu sama Om Gunawan. Saya ketemu berdua doang. Ya maksudnya ngomongin bahwa ya udah pengennya kita udah damai-damai aja. Tapi memang udah tidak cocok, ya udah. Tapi nggak tahu pas itu tiba-tiba berubah mau ngelaporin segala macam kan kita juga bingung ya, gitu kan. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan akhirnya Dede Asia bisa pulang. Bulan Maret kita mengadvokasi, panjang banget perjalanannya, penuh lika-liku, penuh drama. Tapi juga berkat dukungan banyak orang, banyak pihak, alhamdulillah akhirnya bisa pulang, ketemu lagi dengan keluarganya yang tadinya dijanjikan kerja di Turki ternyata menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ke Suriah. Masih baru lahiran waktu itu, waktu pergi, dan sempat ada intimidasi juga pada keluarganya. Hampir aja saya nyusul ke Suriah ya, karena sebenarnya ada beberapa hal tanda kutip kejanggalan begitu. Didukung oleh Komnas HAM, didukung oleh Pak Mahfud MD juga yang ikut langsung mengadvokasi, dan tentu saja oleh pihak kepolisian bisa pulang, dan sekarang udah ada di rumahnya. Saya ditemenin sahabat saya, Dokter Farina, kemarin juga udah langsung cek ya. Alhamdulillah kondisinya bagaimana dokter? Ya, masih ada trauma psikis karena ada kekerasan fisik dan verbal. Kemudian dia juga ternyata ada penyakit batu-batu yang sering dia bikin keluhan seperti itu. Yang penting udah pulang dulu. Iya, yang penting dia sudah bahagia, dia masih merasa nggak percaya, ya. Masih merasa mimpi. Kita mau ajak Indonesia untuk lihat ke dalam, mudah-mudahan ini membuka pintu kepulangan untuk tidak kurang dari 30 lebih. Masih ada perempuan yang kalau saya nggak salah informasinya di KJRI Suriah.
Kalau salah ya pihak KJRI benerin. Ada berapa puluh sebenarnya yang belum pulang. Yuk kita masuk. Ibunya udah pulang. Senang pulang. Terima kasih Bu. Sudah lega? Udah lega. Kamu yang percaya diri lagi lah, nggak usah takut ya. Dia masih menghindar. Ya. Kok banyak orang? Iya. Nggak mau ke Surya lagi, menderita saya. Anaknya tuh peluk-peluk. Makasih ya Bu udah bantu suami saya ya. Makasih. Yang kuat ya. Iya saya kuat. Ya. Gimana ceritanya? Kenapa bisa sampainya ke sana? Ke Suriah? Diiming-imingin gaji $600. Tapi kan ke Turki harusnya kan? Iya ke Turki. Sampai Turki ada yang jemput? Malah disuruh dibawa ke Suriah. Sering ditanya sama staf-stafnya, mana bupati yang mau nebus kamu? Mana? Selalu bilang gitu. Saya nggak tahu gimana caranya saya pulang. Akhirnya dipulangin. Alhamdulillah. Makasih Bu. Jangan pergi lagi. Ya nggak pergi lagi. Ya, janji ya. Sebagai bukti gitu, meskipun Kardin diambil paksa, dibawa lagi ke ibunya gitu ya, BS, Kardin itu melarikan diri. Kalau di Polres Bogor kemarin ada kelanjutannya, karena kan TKP-nya di Bogor, kolam renang Arya Tirta, Splash, Kabupaten Bogor. Nah, itu prosesnya jelas, kronologisnya disampaikannya juga oleh Kardin sendiri dan juga bibinya, ART-nya. Nah, itu sudah disampaikan juga dan juga proses disampaikan juga diminta keterangan, Pak Atilanya juga meminta keterangan. Nanti juga ada proses kelanjutan selanjutnya, terutama saksi-saksi tambahan. Apakah ini ada suruhan atau ini apa gitu ya kan ya. Jadi kalian akan bertanggung jawab atas perbuatan ya terhadap anak saya. Jadi sebenarnya ya akuin sebelum proses ini berjalan panjang. Nah, itu tetap proses hukum tetap harus berjalan, tetap harus berjalan ya, tetap harus berjalan. Kenapa? Karena tidak bisa. Kalau mohon maaf nih, saya juga banyak hal-hal di media di pemberitaan orang melakukan sesuatu yang mau itu urusannya perkelahian, hinaan, ya kebencian segala macam. Sekarang dia berteriak, besok dia minta maaf. Sekarang dia berteriak, besok minta maaf. Maksudnya gini, kita jangan membangun negeri yang nggak sehat gitu. Jadi saya keras di situ gitu ya. Jadi kalau saya lihat ibarat tetap hukum itu mesti berjalan, jangan lakukan hal-hal kayak gini lagi. Kali itu dari saya gitu ya. Maksudnya itu seperti yang tadi saya sampaikan, coba mulai mengolah bagaimana membangun satu pendekatan yang baik gitu, bagaimana seorang ibu terhadap anaknya. Ya kok saya selalu kasih tahu alamat saya di mana dan punya nomor telepon ibaratnya anytime ya kan. Dia nggak datang kan bukan masalah saya. Dia tidak melakukan komunikasi kan bukan jadi salah saya ya kan. Di sini kan yang kalau saya perhatikan seakan-akan yang salah kok saya gitu. Sementara saya aja nggak punya nomor telepon dia. Dia tahu alamat kita, dia punya nomor telepon anak-anak ya kan. Tapi tidak ada pendekatan itu. Kerugian dia ya kan. Jadi jangan blaming gitu ya. Jangan ada excuses gitu, alasan, menyalahkan. Itu udah mulai dihilangkan. Mulailah membangun gitu. Toh ibu kandung. Ya, kita pada prinsip berpedoman pada ini perkara, ini laporan harus tetap dilanjutkan. Tidak ada mediasi. Jadi dari klien kami berpendapat tidak ada mediasi, ini perkara harus dilanjutkan terus sampai ke meja hijau. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.